Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syifa dari Prodi D3 Akuntansi STIM Muhammadiyah Cilacap. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Akuntansi bab 6, yaitu serangan penyalahgunaan komputer. Di sini akan ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama, hacking, yaitu akses yang tidak sah, modifikasi, atau penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, ada social engineering atau rekayasa sosial, di mana biasanya trik psikologis untuk mendapatkan akses ke data atau informasi yang sensitif digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem atau lokasi yang aman. Ketiga, ada malware, yaitu setiap perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi teman-teman, Sistem informasi akuntansi ini sangat berguna untuk pengendalian internal, di mana komputer ini sangat erat kaitannya dengan internet. Untuk itu, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sudah besar, itu akan rentan terkena penyalahgunaan komputer. Entah itu dari pesaingnya, entah itu dari internal, dari karyawan yang tidak puas akan kesejahteraan di perusahaan itu, dan bisa jadi itu dia karena rivalnya, pesaing, lalu mereka menggunakan hacker untuk penyalahgunaan aset dan data-data perusahaan. Nah, di sini kita akan mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang bisa menyerang komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam hacking itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada hijacking. Hijacking adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Biasanya ini tentang profil, akun, jadi dikenakan oleh orang lain. Kita tidak bisa login, kita tidak bisa mengelola komputer kita sendiri, kita tidak bisa mengelola akun sosial media misalnya karena sudah di hacking oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada spoofing, adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari si penerima. Ini seperti mengatasnamakan. Jadi mereka membuat akun baru yang serupa, yang seolah-olah orang lain itu percaya bahwa inilah yang asli gitu. Atau misal spoofing ini semacam mengatasnamakan seseorang dengan akun yang lain bisa jadi gitu, tapi mengatasnamakan seseorang, itu namanya spoofing, salah satu penyalahgunaan komputer. Yang ketiga ada pemecahan kata sandi, memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang memuat data dan kata sandi yang valid. Jadi ini semacam membobol ya, pembobolan kata sandi. Dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atau program file dan data. Kemudian yang selanjutnya ada spamming, adalah secara bersamaan mengirimkan pesan untuk orang banyak pada saat yang sama. Ya seperti dulu sempat ada ramai di berita-berita papa mama minta pulsa seperti itu. Atau spamming itu bisa jadi lewat telepon, bisa jadi lewat via call, bisa jadi lewat SMS gitu kan. Spam ya yang nge-spam lah gitu dalam waktu yang bersamaan, itu juga hal terlarang. Kemudian ada impersonation, adalah berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Hal ini terjadi ketika pelaku mengetahui ID dan password pengguna. Jadi setelah tadi dia bisa membobol kata sandi itu, mereka bisa masuk dan mereka bisa mengoperasikan program komputernya atau akun seseorang, dan mereka melakukan hal tersebut seolah-olah dia adalah pemilik aslinya, melakukan hal-hal terlarang, misalnya mengambil data penting, atau misalnya mengupload atau ngepost sesuatu yang tidak senonoh gitu, misalkan untuk merusak citra perusahaan seperti itu, atau untuk menghancurkan bisnis mereka dengan mengekspos data-data penting yang bisa berakibat fatal gitu. Kemudian ada word dialing, atau program sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modem lines.
para hacker membobol masuk ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Segala sesuatu yang terkait dengan komputer, program komputer, pengelolaan komputer itu erat kaitannya dengan internet. Kita mengolah data, kita mengupload data, semuanya itu menggunakan internet. Dan dengan word dialing ini mereka menggunakan dial-up modem lines. Jadi kayak ada lines yang bisa tersambung, yaitu internet, dari akun ke akun yang lain, dan mereka membobol masuk ke dalam program komputer kita. Kemudian ada serangan zero day, atau sebuah serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan. Kemudian ada serangan man in the middle, yaitu menempatkan seorang hacker di antara klien dan host serta memotong lintas jaringan antara kedua jaringan tersebut, antara kedua pihak tersebut, antara klien dan host dari antara hacker itu. Nah, kemudian ada serangan limpahan buffer, atau terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada input yang disediakan si penerimanya. Kemudian ada serangan injeksi, yaitu seperti kode berbahaya dalam format pertanyaan disisipkan di dalam input. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi menyusun satu program, tiba-tiba kok ada kayak dialog masuk gitu kan, serta ada question box antara pilih ini atau itu, tapi keduanya itu sama-sama kode berbahaya, dan yang mengakibatkan semua data kita diserap dan disalin secara otomatis seperti itulah. Ini namanya serangan injeksi. Kemudian ada phishing, yaitu penyerangan sistem telepon. Alasan utama penyerangan ini adalah untuk memperoleh telepon gratis, mengirimkan malware, serta mencuri dan menghancurkan data, menghapus dan menghilangkan begitu saja datanya. Dan selanjutnya ada kebocoran data, di mana penyalinan data perusahaan tanpa izin, seringkali tanpa meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalin. Jadi si pengguna aslinya, si pemiliknya itu tidak tahu, karena sudah dikendalikan dari jauh tanpa dia dapat notif atau dapat pemberitahuan sebelumnya bahwa ya mereka mencuri data gitu. Ini itu mencuri dan menyalin data secara tanpa pengetahuan, tanpa izin. Yang selanjutnya ada perslurping, atau penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod untuk mengunduh data tanpa izin. Ya, ini semua memang hal-hal terlarang, penyalahgunaan ya. Selanjutnya ada teknik salami, dipergunakan untuk menggelapkan uang atau irisan salami pada satu waktu dari berbagai rekening berbeda. Nah, selain hacking dan berbagai macam jenisnya, spoofing, hijacking, spamming, dan lain-lain, di sini juga ada berbentuk malware, yaitu segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Kenapa bisa disebut mahal? Karena orang-orang yang menciptakan program untuk penyalahgunaan ini, mereka menghargai hal itu dengan harga yang lumayan fantastis, yang bisa menghancurkan data dan file. Karena mereka pun karena harga sebuah data dan lain-lain itu justru jauh lebih mahal daripada apapun itu. Makanya mereka membuat aplikasi untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat aplikasi, membuat program, membuat virus atau kode-kode berbahaya untuk penyalahgunaan komputer. Seperti ada contohnya, yaitu korban sistem Heartland Payment System adalah korban dari salah satu pelanggaran keamanan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 130 juta nomor kartu kredit dicuri, dan Heartland menghabiskan lebih dari 12,6 juta dolar untuk biaya hukum dan denda atas pelanggaran keamanan. Heartland Payment System ini semacam aplikasi payment pembayaran mungkin ya, di mana Heartland ini terkena malware, maksudnya terkena penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dicuri semua data-data nomor rekeningnya, karena kan payment itu masuk perihal pembayaran ya, dan mau tidak mau owner dari Heartland Payment ini menghabiskan lebih dari 12,6 juta untuk membayar denda dan juga biaya hukum untuk pelanggaran tersebut. Nah, mungkin
itu saja yang bisa saya sampaikan, karena begitu banyak jenis-jenis penyalahgunaan komputer, apalagi semakin canggih perkembangan zaman, era industri 4.0 dan lain sebagainya, era Gen Z, dan sekarang orang-orang lebih canggih dan lebih jahat tentunya. Lebih canggih, teknologi memudahkan kita, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Banyak orang-orang yang pintar tapi salah menggunakan kepintarannya. Asal bisa dapat uang aja, mereka bikin suatu program, bikin suatu aplikasi untuk nge-hacking semua data perusahaan seseorang misalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.